Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama untuk melihat sebuah ayat dalam kitab surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 yang mungkin rasanya kurang cocok dengan suasana hati kita saat ini. Ayat ini berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Aneh ini. Jatuh dalam berbagai pencobaan merupakan suatu kebahagiaan. Lanjutnya, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jadi jatuh dalam berbagai cobaan itu adalah ujian terhadap imanmu, menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Kebahagiaan menghadapi pencobaan agaknya merupakan kalimat yang bertolak belakang dengan fakta, sehingga perlu klarifikasi. Pencobaan yang dimaksud di sini adalah ujian terhadap iman kita. Seperti seorang siswi yang menghadapi ujian. Dia harus belajar keras, tekun, tidak main-main, tidak main game, menghabiskan waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dia lakukan. Kegiatan yang tidak salah tentunya. Rasa capek, bosan, stres harus diatasi ketika menghadapi ujian. Tujuannya cuma satu, lulus dengan prestasi memuaskan, cum laude, summa cum laude. Tapi kalau gagal, apakah siswa itu dikeluarkan dari sekolahnya? Tidak. Ujian bisa dikurangi. Demikian juga ujian iman. Sekali gagal, Tuhan akan merancang lagi dan memberikan pimpinan, memberikan kekuatan, memberikan tuntunannya supaya kali berikutnya kita berhasil. Untuk apa sih ujian iman itu? Ujian itu bukan bertujuan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk membangun ketekunan kita. Istilah pencobaan bisa diartikan kesulitan, rintangan, tantangan, dan sebagainya. Contoh, Abraham diuji meninggalkan kampung halamannya untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Ikut Tuhan, dia diberkati. Tinggal tetap di kampung, dia tidak dikenal siapa-siapa. Tetapi dengan iman dia mentaati Tuhan. Apapun yang terjadi dia tetap mengikut Tuhan. Dan ujian iman itu menghasilkan ketekunan. Siswa yang menghadapi ujian, belajar, dan belajar lagi, yang menghasilkan ketekunan dalam belajar. Apa sih hasilnya dari ketekunan? Disebutkan ketekunan menghasilkan buah yang matang. Ini adalah buah kehidupan yang sempurna, utuh, dan tak kekurangan apapun. Ingat dalam Mazmur pasal 23 ayat 1, pemazmur Raja Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, maka aku tidak akan kekurangan apapun. Inilah gambaran dari kehidupan yang sempurna, utuh, tidak kekurangan apapun. Selesai dengan dunia. Mengingat hasilnya yang luar biasa itu, kita dapat merasakan kebahagiaan ketika dicobai. Itu sebabnya tadi dikatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kita menghadapi berbagai-bagai cobaan. Kebahagiaan kita digambarkan dengan kehidupan yang sempurna, utuh, dan tak berkekurangan apapun. Dalam bahasa Tuhan Yesus dikatakan, berbahagialah. Istilah Yunani yaitu makarios.
Makarios menunjukkan suatu kehidupan yang di atas dari semua gejolak yang ada di bumi ini. Firman Tuhan mengatakan bahwa kehidupan manusia di dunia ini seperti air laut yang terus-menerus bergejolak. Apakah kita akan mengikuti arus gejolak ini atau kita akan hidup di atasnya, di atas gejolak-gejolak dunia ini? Kalau kita hidup bergantung kepada keadaan dunia, maka kita tidak bahagia. Sedikit perubahan membuat kita khawatir, cemas, kecewa, takut, bahkan mungkin marah kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita ketika diuji dengan musibah? Entah banjir, entah sakit penyakit, atau sekarang ini kita sedang menghadapi COVID-19. Bahkan ada yang sudah menjadi korban. Kita mengalami kerugian material, mental, sosial, fisik. Sikap kita tidak boleh melewati batas kewajaran. Kesal, kecewa, khawatir, wajar-wajar saja. Tidak boleh kalah dengan sikap-sikap seperti itu. Sebaliknya, kalau kita hidup bergantung kepada Tuhan, tetap tekun atau sabar menghadapi ujian iman, kita akan merasakan kebahagiaan. Ujian iman berkaitan dengan prioritas kehidupan sebenarnya. Apa yang kita anggap paling penting, paling berharga dalam kehidupan kita. Kalau itu berupa kekayaan, jabatan, kenikmatan nafsu dan kemasyuran, apabila kita kehilangan, hati kita, batin kita akan bergejolak terus, tidak bahagia. Kepada apa kita gantungkan, kita landaskan iman kita? Kalau ketergantungan kita kepada Tuhan, kepada firman-Nya yang kekal, yang tidak berubah, maka hati kita tetap tenang dan bahagia. Sekalipun menghadapi ujian. Karena Tuhan adalah harta kekayaan kita yang paling mulia dalam kehidupan ini. Apakah yang paling penting dalam hidup saudara? Saat ini saya ingin menganjurkan, menyampaikan kepada saudara, jadikanlah Tuhan sebagai yang paling penting dalam hidup. Kita boleh kehilangan segalanya dalam dunia ini, tapi kita tidak boleh kehilangan Tuhan, karena Tuhan adalah lebih daripada segalanya. Hilang segalanya di dunia ini, kalau kita masih percaya Tuhan, kita masih memiliki Dia. Tetapi kalau kita kehilangan Tuhan, walaupun kita memiliki dunia ini, kita kehilangan segala-galanya. Rugi bukan? Karena itu, marilah kita menempatkan Tuhan paling utama dalam hidup kita. Dan kita akan mengalami kebahagiaan, regardless bagaimanapun juga, apapun juga kondisi dan keadaan kita. Kita hidup dalam alam dunia kebahagiaannya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati saudara.